maka hendaklah di dalam duduk untuk bertasyahud kita memperhatikan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ayyadu'a yadayhi ala sifatil mubayyinah, itu meletakkan kedua tangan. Taruh di mana nih? Ya. Meletakkan kedua tangan, ya, mengikuti keterangan-keterangan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza qa'ada, ya, adalah Rasul ketika duduk litasyahudi, untuk bertasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra, ya. Jadi ketika Rasulullah bertahiyat, ya, meletakkan tangan kiri pada lutut kiri, ya, di atas lutut kiri, ya. Wal yumna 'alal yumna, dan Rasulullah meletakkan tangan yang kanan di atas lutut yang kanan. Wa aqada thalathan wa khamsina, ya, membentuk kayak angka 53, ya, begini, ya. 35, ya. 53, ya, begini nih. Ya. Ya. 3 dan 5. Wa syara bi asbu'ihi sababati, dan menunjuk, ya, dengan telunjuk, ya, dengan jari telunjuk, ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, wa qabada asabi'ahu kulluha, ya, yaitu menggenggamkan seluruh jarinya. Wa syara billati talil ibham, kemudian menunjuk atau mengisyaratkan dengan jari yang paling dekat dengan ibu jari, berarti telunjuk, ya. Pakai mic apa enggak? Enggak usah, ya. Jadi ketika kita bertasyahud, dalil pertama, ya, meletakkan tangan kiri, ya, di atas lutut, ya, di atas lutut. Kemudian tangan kanan di atas lutut, ya, seperti ini. Jadi santai aja, ya, jangan terlalu genggam, santai aja, ya. Nah, kemudian jari dekat jempol itu menunjuk, ya, membentuk angka 53, ya. Jadi jari jempol ketemu jari tengah, ya, ini. Dan agak ini, ya, agak turun, enggak lurus begini, ya, agak turun dikit. Kemudian pandangan mata tidak terlalu jauh dari jari, ya, boleh di jari, boleh 10 cm di depan. Jadi kalau begini kurang bagus, nanti takutnya di depan ada kaos tulisannya, ya. Jadi kalau pakai kaos ada tulisannya, sholatnya jangan di depan, bikin orang nggak khusyuk. Ya, terus terang Philip terang terus, gitu kan, ya. Jadi pandangan matanya tetap ke bawah, sebagaimana ketika kita lagi sholat, ya, menghadap ke, nah, itu kan, ya. Ketika sujud juga tidak jauh dari, nah, jadi jangan lurus, ya, agak ke bawah, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ketika mulai ini itu apa, langsung duduk apa langsung nunggu sampai mana ininya? Ntar ini nunjuk dulu.
Ini nunjuk dulu. Ntar ada caranya ya. Itu kita baca hadisnya dulu ya. Nah, nanti. Ya, ada yang langsung boleh. Ya, ada yang goyang-goyang. Iya. Begitu kita duduk, at-tahiyat ini 5, ini 3. Iya. Jadi begitu duduk, bukan pada saat merujuk, bukan. Jadi 3-5 itu yang dimaksud ini. Begini. Iya. Pada saat pas kita at-tahiyat kita bentuk 3-5. Ya, nanti ada caranya. Ya, begitu. Paling penting Sabar. 5-3 dulu. Nah, jadi nanti ada yang langsung nunjuk, ada yang digerakin. Nah, nanti di hadis yang ketiga ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Yang kedua, An Wa'il bin Hajar, ya, dari Wa'il bin Hajar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wada'a kafahul yusra ala fahidhihi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan yang kiri ala fahidhihi, di paha, ya. Kalau tadi di lutut, ya. Jadi hadis pertama tadi di lutut, ini agak ke sini di paha, ya. Ya. Warubatul yusra, ya, dan pada lutut sebelah kiri. Wajala hadda mirfaqihil aymani ala faidhil yumna. Dan juga Rasulullah SAW ya meletakkan telapak yang kanan pada paha yang kanan, ya. Jadi tadi pertama di lutut, yang kedua di paha agak ke atas, ya. Summa qabada baina asabihi faulaqa halqatan. Nah, kemudian menggenggam di antara jari jemarinya membentuk lingkaran kayak gini, ya. Membentuk lingkaran. Halaqa bil wusta wal ibham wa syara bis sababati. Nah, kemudian ya jari jemari, ya, kita menunjuk, memberikan isyarat bis sababati dengan jari telunjuk, ya. Nah, kemudian di tengah-tengah jari itu bertemu dengan ibu jari, ya. Nih, ibu jarinya kena, ya, seperti itu. Thumma rafa'a usbu'ahu, kemudian mengangkat jarinya, ya. Fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Nah, dia itu kemudian menggerakkan, mengangkat, ya, dan menggerakkannya yad'u biha. Jadi ini mengangkat dulu baru berdoa tasyahud. Nah, ini yang tadi Bapak, ya. Jadi menunjuk dulu baru at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Ini dalil yang tentang menunjuk dulu baru berdoa. Siapa yang meriwayatkan rawahu Ahmad, ya, yang meriwayatkan adalah Imam Ahmad. Qala al-Baihaqi, dan berkata Imam Baihaqi, yahtamilu ayyakunal marada bitahriki al-isyarata biha la taqriru tahrikuha, ya. Nah, kemudian menunjukkan bahwa, ya, bergeraknya memberikan isyarat, ya, tahrikuha, ya, menggerakkannya, liyakuna mawafiqon liriwayati Ibnu Zubair anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi asbu'ihi idza da'a la yuharrikuha, ya. Jadi bergerak di sini artinya tidak menggerakkan, hanya satu kali saja, karena sesuai dengan riwayat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
memberikan isyarat ya dengan jarinya ketika berdoa, la yuharrikuha, tidak menggerakkannya. Jadi cuma sekali. Ya, tuh. Siapa yang meriwayatkan? Rawahu Abu Dawud bi isnadi sahihun. Ya. Jadi yang meriwayatkan adalah Imam Abu Dawud bi isnadi sahih. Ya. Kemudian hadis yang ketiga. Wan Zubair radhiyallahu an. Qala, dari Zubair radhiyallahu an dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa, ketika beliau duduk, fit tasyahudi, di dalam tasyahud, wada'a yadahu, meletakkan tangannya, al yumna ala fahidhil yumna. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika duduk tasyahud meletakkan tangan yang kanan pada paha yang kanan. Wa yadul yusra ala fahidhil yusra, dan Rasulullah meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Wa syar bis sababati, dan memberikan isyarat, kalau bahasa Jawanya nuding, ya, nuding atau menunjuk, ya, menunjuk bisababati, dengan jari telunjuk. Nggak boleh dua, ya kan? Ustaz, supaya mantap dua, nggak boleh. Ada yang tiga, nggak boleh. Ya. Pernah ada yang melakukan dua begini, ya kan? Walam yuzawwir basaruhu isyaratuhu, dan tidak ya melampaui ya apa nih telunjuknya. Jadi di depannya pas, jangan madep ke sana atau ngelihat tiang-tiang, jangan ya. Jadi menuju jari jemari ya. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasai. Yang meriwayatkan adalah Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Nasai. Fawil hadithi al-iktifai bi wadil yumna ala faidhihi biduni qabdin ya. Jadi tanpa menggenggam ya. Menggenggamnya itu enggak terlalu kencang ya. Wal isyarati bisababatil ya, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk al yadul yumnya, dengan tangan kanan, dan ini adalah sunnah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang ketiga-tiganya itu adalah sunnah yang sangat sahih yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara duduk tasyahudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga ada keterangan ayyashira bisababatil yumna ma'a inhinaiha qalilan hatta yusallim ya. Jadi kapan kita memberikan isyarat dengan sedikit menundukkannya, sampai kapan? Sampai selesai salam ya, terus ya sampai salam. Nah, kemudian di sini ada beberapa perbedaan ya, perbedaan tentang cara orang menunjuk dengan jari ya. Ada berbagai pendapat ya, apa bergerak dulu atau baca tahiyat dulu, baru ketika, kalau kita kan asyhadu an la ilaha illallah ya. Nanti ada beberapa cara. Nah, kemudian di sini Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah ya. Wa an Anas bin Malik, wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Sa'din ya. Jadi Rasulullah lewat ya, lewat di dekat Sa'ad
di dekat saat. Wa huwa yad'u bi usbu'aini. Wah, nih tadi yang saya ceritain. Jadi saat itu sholat pakai 2 jari gini. Padahal nggak pernah diajarin oleh Rasulullah, tapi namanya belum benar dengar ya. Nah, Rasulullah ngelihat ya, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngelihat Sa'id menunjuk dengan dua jari. Qala ahdu ya Sa'du. Woi, Sa'ad pakai jari 1. Jangan pakai 2 ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wal Hakim. Jadi yang meriwayatkan adalah Imam Ahmad, Abu Dawud, wa Nasai wal Hakim. Nah, maka tadi ketika kita menunjuk dengan jari tidak boleh 2 apalagi 3 ya. Jadi Rasulullah pernah mengalami ada seorang sahabat bertahiyat pakai 2 jari. Rasulullah langsung lagi sholat langsung dikasih tahu, "Saat jangan pakai 2, pakai 1." Nah, kemudian waqad su'ila Ibnu Abbas ya. Dan ditanya Ibnu Abbas anir rajuli ya. Jadi Ibnu Abbas ditanya oleh seorang laki-laki yad'u basyiru bi asbuhi ya. Kenapa sih ya kita itu harus memberikan isyarat kepada pakai jari ya, memakai jari 1. Faqala huwa al-ikhlas. Ini menunjukkan bahwa ini ikhlas ya. Jadi menunjukkan 1 jari ini menunjukkan bahwa ikhlas hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika agak menunduk ke bawah ya, waqala Anas bin Malik dzalika at-tadarru. Ini menunjukkan tawadhu ya. Jadi jari yang agak menunjuk ke bawah itu menunjukkan tadarru ya, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Qala Mujahid, berkata Mujahid, nah ketika kita menggerakkan jari ya ma'atus syaitan ya. Ketika kita menggerakkan jari itu memadamkan godaan setan. Maka ada yang mengatakan karena setan banyak jadi kita berkali-kali gitu. Ya, itu ada seperti itu. Ya. Nah, maka di sini ada perbedaan wara'a Syafi'iyah. Nah, madhab Syafi'i ya, madhab Syafi'i ya. Banyakan Asia Tenggara itu Imam Syafi'i ya. Ayyashira bil usbu'i marratan wahidan inda qaulahu illallah ya. Jadi madhab Syafi'i ya, memberikan isyarat jari sekali ketika asyhadu an la ilaha illallah. Catat ya Pak ya. Kita udah punya 2 berarti. Yang pertama ya nuding dulu ya, nuding dulu baru berdoa. Sekali doa. Yang kedua Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i ayyasira bil usbu'i marratan wahidah. Jadi dia Imam Syafi'i itu menurut beliau isyarat ini cuma 1 kali inda la ilaha illallah ya. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh baca syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah ya. Itu pertama ya, minas syahadati, dari syahadat. Wa indal Hanafiyah, dan menurut Imam Hanafi yarfa'u sababatihi ya, mengangkat jari telunjuknya indan nafi wa yadu'aha indal isbati wa indal isbati ya. Jadi menurut Imam Hanafi mengangkat jari ini ketika
La ilaha. Kemudian turunin ketika illallah. Jadi ketika menafikan tidak ada Tuhan itu diangkat, ketika mengecualikan itu turunkan. Ini menurut sama Imam Hanafi, ya. La ilaha illallah, ya. Nah kemudian wa indal malikiyah, dan menurut madhab maliki yuharrikuha yaminan wa shimalan. Ya. Jadi menurut sama Imam Malik menggerakkan ke kanan dan ke kiri, ya. Itu kan pusing juga kalau lihat. Jadi Bapak jangan merasa terganggu, ya. Kalau ada orang gerak-gerakin, jadi Bapak jangan agak gak enak juga, kesel gitu, jangan. Karena memang ada dalilnya. Ada yang begini menggerakkan kanan kiri. Iya, iya. Kanan kiri. Yang muter malah di kitab ini nggak ada. Ya. Jadi kanan kiri ya. Mungkin ya itu yang muter-muter mungkin maksudnya kanan kiri kali, ya. Iya, ini. Ya. Ya. Kalau gitu. Oh, ada yang gini ya? Iya. Ada yang gini, ya. Ya. Kita kanan kiri ya. Nah, karena ini menurut Malik yuharikuha, menggerakkannya yaminan wasimalan ila ayyabroho minas sholati, ya, sampai selesai sholat, ya. Jadi ini fungsinya kita mengerti dalil supaya kita merasa tenang. Oh, yang saya lakukan Imam Syafi'i, berarti ada dalilnya. Tetangga, oh kanan kiri berarti Maliki. Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Wa madhabil Hanabilah, dan menurut madhab Hambali, ya, bi usbuhi kullama dzakaras mal jalalah. Nah, dia menurut Hambali digerakkan setiap menyebut nama Allah. Berarti apa? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, ya. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Terus ya. Pokoknya begitu sebut nama Allah, berarti Bapak kalau melihat orang yang sering tuk turun naik, ini Hambali, ya kan? Ya. Hambali naik turun. Ketika disebut nama Allah, ya, gitu. Jadi ada beberapa lafaz, ya, selama membaca tahiyat sampai sebelum salam, ketika ketemu asma Allah dia menggerakkan, ya. Ya, jadi isyarata ila tauhidnya. Jadi memberikan isyarat ketika melihat kalimat tauhid Allah Subhanahu wa taala, tapi la yuharrikuha, tidak menggerak-gerakannya, cuman gini aja. Ya. Enggak gini. Kalau yuharrik itu menggerakkan. Ya. Artinya menggerakkan, ya. Bukan menggerak-gerakkan. Bukan. Yuharrikuha. Ini la yuharrikuha. Tidak menggerak-gerakkan, ya. Jadi dia cuma pakai isyarat saja. Ya. Kalau tadi, nah, berarti kita simpulkan ya. Imam Syafi'i satu kali menggerakkan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Satu, ya. Imam Hanafi mengangkat ketika la ilaha dan menurunkan ketika illallah tanpa menggerakkannya. Imam Malik menggerakkan ke kanan dan ke kiri, ya. Imam Hambal ketika menyebut nama Allah tidak digerak-gerakkan, ya. Ya. Nah, kemudian kita pada berikutnya
Ya. Ayyaftirasha fit tasyahudil awal. Nah, hendaklah duduk iftiras di tasyahud awal wayatawraka tawarruk ya tawarruka fit tasyahudil akhir, dan duduk tawarruk ya di tasyahud akhir. Fa fi hadis Abi Humaid fi sifati sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi disunahkan ketika kita duduk tasyahud awal, duduknya apa? Iftiras. Ketika terakhir duduknya apa? Tawarruk. Nah, hadis Rasulullah ya dalam salat Rasulullah, fa idza jalasa, maka ketika Rasulullah duduk firraqataini berarti duduk apa? Duduk apa di rakaat kedua? Duduk tahiyat awal. Jalasa ala rijlihi, duduk ya atas, di atas kaki yusra, sebelah kiri. Wa nasaba, dan mengangkat al yumna, kaki yang kanan. Fa idza jalasa, dan ketika duduk firra'atil akhirah, di dalam rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu, dimajukan kakinya, al yusra, kaki kiri, wa nasabal ukhra, dan mengangkat yang lain, wa qa'ada ala ma'atihi, dan duduk di atas pinggulnya. Jadi Rasulullah SAW ketika duduk di tahiyat awal iftiras, ya iftiras itu tadi apa? Mendudukkan kaki kiri, didudukin, kemudian menegakkan kaki kanan, ya. Udah. Tetapi ketika terakhir memajukan kaki kiri dan duduk pakai pinggul, ya, dan kaki kanannya rata, ya. Ya, ini tawaruk nih. Tapi kalau tadi ini iftiras. Ada berapa duduk? Tawaruk. Kemudian ini iftiras nih. Ini tawaruk. Ada duduk al-iqa. Al-iqa itu begini. Itu untuk duduk di antara dua sujud. Boleh. Tahiyat awal boleh. Ya. Pernah kan lihat? Jadi tahiyat awal ada yang pakai al-iqa, kemudian ada yang iftiras. Ada yang ini Ustaz, kakinya ngelempang gini. Yang bagusnya mana Ustaz? Hah? Tahiyat pertamanya yang bagusnya mana? Yang pertama yang tahiyat awal iftiras. Yang begini. Iya. Tahiyat akhir ini. Ininya menghadap kiblat ya kalau bisa. Tapi kalau sakit jangan dipaksain. Ya, tapi jangan begini ya, walaupun nggak apa-apa tapi kurang afdol. Tapi harus iftiras. Ya. Ini Ustaz, ada yang kakinya ngelempang gini. Gimana jelempangnya? Coba. Ini. Ya. Boleh, cuman nggak ada dalilnya. Nggak ada. Ya, silakan kalau ada yang mau nambahin. Yang bertanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Ada beberapa orang saya lihat sholat di sini. Ketika dia mengangkat takbir, Allahu Akbar, katanya. Tangannya di sini gerak kayak gini. Sampai selesai, Pak Haji. Ada dalilnya nggak? Saya belum ketemu. Ini sampai selesai kayak gini-gini. Kalau Allah Akbar cuma satu dalil. Tiap sholat kayak gitu. Wallahu alam. Tiap sholat. Ya. Berarti kebiasaan. Ya.
Ada. Yang saya lihat itu 2 orang ada. Terus kalau makmum gimana makmum? Makmum gimana duduknya? Kan ketika makmum kan baru datang ya. Imam itu udah tahiyat awal atau tahiyat akhir, kedudukan makmum gimana? Ikutin ini loh. Imam hampir Apa namanya? Hmm. Kayak enggak ya? Begini. Ya, Ini dipiros. ya. Ini khusus untuk makmum ya. makmum yang telat. Jadi untuk makmum yang terlat, ya. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama, ya, seorang makmum yang masbuk, ya, maka duduknya harus iftiros. Karena baginya itu bukan tahiyat yang terakhir, ya, harus iftiros. Dalil yang kedua, seorang makmum ketika masbuk maka harus ngikutin duduknya imam. Karena apa? Imam itu diadakan untuk diikuti, ya. Itu ya. Jadi pertama tadi apa? Dia harus duduk iftiros karena bagi dia bukan tahiyat yang terakhir. Ya, pendapat yang kedua, dia harus mengikutin imam. Kalau imam lagi iftiros, ya iftiros. Kalau lagi tawaruk, ya tawaruk. Tapi yang ketiga, nah, lihat, ini ada kekhususan. Kalau sholat itu tahiyatnya imam, walaupun dia terakhir, tapi makmum yang ketinggalan adalah rakaat kedua, maka harus iftiros. Terjadi di sholat apa? Isya. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Sholat maghrib enggak dong, kan ininya ini. Begitu kedua kan dia bukan rakaat yang kedua, ya kan? Ya. Jadi kasih contoh ya. Nah, saya lagi ngimamin Isya nih ya. Isya, saya duduk iftiros nih. Bapak datang, Pak. Bapak datang. Anggap aja di belakang, silakan datang. Makmum baru datang. Saya udah lagi tahiyat pertama, silakan datang. Salat Isya ya. Silakan Bapak. Ya, silakan, Pak. Nah. Saya rakaat kedua ya, Isya ya. Bapak duduknya gimana? Allahu Akbar, langsung duduk. Oh enggak, Bapak sudah. Oh ya, Bapak baru datang ya. Ya. Bapak duduknya kayak apa? Sama kayak gini. Ya. Kenapa? Sama. Ngikutin imam. Benar. Tapi kalau saya tahiyat terakhir begini, Bapak sudah dapat 2, saya udah selesai sholat Isya. Bapak baru 2, Bapak duduknya apa? Yang kayak tadi. Karena apa? Bagi dia sebagai tahiyat awal. Selain itu bebas, berarti mau mengambil dalil manapun boleh. Jadi kalau kita datang, kita mau duduk tahiyat awal, iftiros boleh karena bagi dia bukan tahiyat akhir, ya kan? Tapi kita harus ngerti dalilnya, ya kan? Nah, kecuali ketika kita lagi duduk terakhir, dia sudah dapat 2, maka duduknya lebih afdol adalah iftiros sebagai rakaat yang kedua, ya. Apa lagi yang perlu di ini dalam ya? Seorang makmum yang terlambat datang gitu ya, dan kemudian imam udah ruku dan mau sujud ya, kita datang, itu apakah kita juga mengikuti imam ya? Apakah itu tercatat rakaat kita atau enggak? Dapat ruku enggak? Enggak dapat.
kalau dapat batasannya apa? Gitu? Ruku, dapat ruku. Dapat ruku. Iya. Itu dapat satu. Iya, 1 rakaat. Tapi nggak boleh nyolong. Orang udah tahiyat, udah sampai alhamdulillah dia nyolong. Ruku sendirian, kemudian ngikutin, nggak boleh. Nggak dapat 1 rakaat karena dia sudah ketinggalan. Iya. Ya Pak ya, nggak boleh curang. Jadi orang baru datang, dia sudah ruku, kemudian udah datang, Bapak langsung sami'allahu liman hamidah aja. Jadi nggak dapat 1 rakaat. Bagi Bapak hanya ngikutin gerakan imam yang diwajibkan, imam diadakan untuk diikuti. Tapi rakaatnya nggak dapat. Ya. Untuk telunjuk ini dia batasannya ada nggak Ustaz? Apa dia lurus sama lutut? Apa lebih dari lutut? Kalau mau ngambil hadis yang pertama di lutut berarti agak jorok ke depan. Iya. Kalau di lutut kan diangkat berarti di depan. Ya kan? Kalau ini yang hadis yang 2 di paha berarti lurus sama ini ya kan? Iya, asal jangan di sini. Asal jangan di sini, Syah. Jadi boleh di sini, boleh ke depan. Karena tadi hadisnya 2, di lutut, di paha. Mundur dikit, ya. Tapi tetap pembandangan matanya ke arah depan jari, iya. Ada lagi? Silakan. Batasan mendapat rokaat tadi sudah ditanyakan. Boleh. Tetapi ada yang berpendapat karena kita datang sudah cukup, sedangkan yang masuk tadi ini gimana? Apa? Belum terlalu langsung langsung cukup kan? Itu alasan ada alasan seperti itu. Jadi berarti belum dihitung rokaat karena tidak datang pakai paham. Karena pakai sarung pun tangannya gitu Pak. Ini bagaimana Pak? Ya. Saya udah pernah kan Fatihah bagi makmum ya. Fatihah bagi makmum. Imam Hanafi, makmum nggak usah pakai Fatihah karena sudah dijamin oleh imam. Tapi lemah karena ada dalil tidak ada sholat tanpa al-Fatihah. Ya. Imam Syafi'i tidak. Ya, jadi sholat itu harus baik makmum maupun imam wajib baca Fatihah. Karena apa? Tidak ada sholat tanpa baca Al-Fatihah. Udah ya? Nah kemudian ulama pertengahan jumhur menggabungkan 2 ini. Apabila imam sholat jahr, sholat isya, maka makmum boleh membaca Fatihah cuma 2 kali. Waktu sir, ya. Waktu sir. Karena ada faidza quri'al Qur'anu fastami'u la'allakum turhamun. Jadi kalau ada orang sedang membaca Al-Fatihah, dengarkan. Maka bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Ya, kalau Imam Hanafi tadi enggak. Pokoknya kalau makmum ya udah ikutin aja imam. Iya. Cuman kan kita ragu-ragu, ya kan dengan dalil. Iya. Terus ngapain kalau sholat duhur ya kan? Nah, iya. Tapi dia berdalil, lah orang yang dapat ruku saja boleh, gitu. Jadi dalilnya 3. Orang yang dapat ruku saja dapat rokaat. Nah kalau memang masbuk itu nggak ada perbedaan. Pokoknya dapat ruku tanpa Fatihah sah 1 rokaat. Saya hanya pakai 2 jadi Pak. Kadang-kadang saya pakai yang ruku. Kapan membaca Al-Fatihahnya? Kapan membaca Al-Fatihahnya? Ada 3 cara. Yang pertama, ya, imam ini memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Al-Fatihah sebelum dia baca. Yang kedua, ngikutin imam, alhamdulillahirabbil kita ikutin alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, ketika imam membaca surah. Ya, boleh pilih. Tapi kan kita sudah biasa, imam baca surat, kita baca Al-Fatihah, kemudian kita dengerin lagi. 3-tiganya boleh. Tadi kalau makmum masuk itu pada saat imam ruku, kita pas ikut ruku berarti dapat 1 rakaat. 1 rakaat. Kalau sudah
sudah berdiri sudah nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun kita ngebut, ngejar nggak boleh. Nyolong namanya. Kalau berdiri tegak kita udah tiga. Udah nggak bisa. Ya. Jadi ketinggal dua gerakan udah nggak bisa kan Pak? Pokoknya udah berdiri aja. Satu gerakan berarti kan. Sami Allahu liman hamidah. Nggak usah maksain, orang telat kok maksain ya kan. Jadi ikutin gerakannya saja. Dan kalau kita lagi udah masuk masjid dan wudu, nggak usah ngeliatin orang lain sholat sampai tutungin berdiri lagi, jangan, nggak boleh. Ikutin lagi ruku lah. Jangan hitung rakaat. Ya seperti itu. Ya ada lagi silakan. Kalau jatuh maknanya Ya. Kalau soal imam itu belum nyampe Pak ya? Apa? Soal imam belum nyampe ya? Yang mana? Ini Pak, saya punya pengalaman. Pertama, Pak Jartono kan lagi sakit pinggang. Makmum pakai kursi kan gitu. Ajaran namanya jujur kan. Tapi ini imam. Akhir Juli kemarin, saya telepon, gimana ini bapakku yang memang udah sepuh gitu, sebagai khotib, terus jadi kursi. Nah ini pertanyaannya, imam pakai kursi boleh nggak? Karena ini saya disuruh jadi kursi, Udah. imam Ya. sebagai khotib, Ya. seragam imam gitu. Padahal tadinya udah nanya, ada yang jadi imam bisa nggak gitu batin saya. Ya. Tapi karena itu saya biasa paket di kantor itu, mungkin takut dipecah jadi memaksa pakai kursi gitu. Nah ini pertanyaannya kan, jadi imam pakai kursi bagaimana ini? Kan belum pernah alami bisa. Ya. Nanti sampai sih syarat-syarat imam. Jadi ya dalam bayangannya, kalau berkumpul dalam masyarakat situ, ya kan, maka yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, bacaannya, tafsirnya, ya macam-macam lah. Sama juga. Yang bantuan. Ya. Kok sama juga? Ada dua orang sama. Bacaan Qurannya sama, fasenya sama, pengertiannya juga sama. Diadu hadisnya. Hafalan hadisnya berapa gitu. Masih sama lagi. Ya. Dakwahnya duluan siapa? Kalau dulu hijrah ya kan? Hijrahnya duluan siapa? Itu kan nggak mungkin tiga-tiganya diadu ya kan? Ya. Ya. Nah kemudian di masyarakat yang paling terkenal siapa? Gitu. Orang buta boleh ngimamin orang nggak buta. Ya. Orang duduk boleh ngimamin orang berdiri. Ya. Jadi sah. Ya. Nanti akan saya sampaikan mungkin di akhir pembahasan masalah ini. Sekarang saya tanya, Bapak makmum sholat Jumat datang sudah tahiyat akhir, itu gimana tuh? Ya. Sholat duhur ya. Iya. Kalau baru dapat sholat 2 rakaat gimana? Bapak datang nih sholat Jumat telat karena macet, cuma dapat 1 rakaat, Bapak nambah berapa? Ya ketinggalan. Duhur. Karena nggak mendengar khutbah. Karena nggak mendengar khutbah. Udah. Jadi untuk khusus sholat Jumat, ketika kita mendapatkan 1 rakaat, kita cuma nambah 1 rakaat. Karena dia termasuk sudah mendapatkan sholat Jumat. Tapi bagi orang yang mendapatkan imam tahiyat akhir, dia mengulang 4 rakaat. Ya. Niatnya sholat duhur. Ya, gitu. Ada lagi silakan. Lagi salat, yang lain teringat juga bagaimana menghilangnya Ustaz. Nggak khusyuk. Umumnya kita sedang salat, pikir kita kepada yang lain ada juga bagaimana itu. Ingat potongan. Iya. Terutama orang yang lagi banyak masalah ya, banyak pikiran. Ya, ya. Makanya
pentingnya sholat berjamaah. Jadi ketika kita berjamaah lagi nggak khusyuk, ada yang khusyuk, kedapatan semua. Kalau sendiri nggak bisa. Ya. Kadang-kadang lagi berjamaah juga ada juga begitu. Iya, itu wajar. Kan Rasulullah ngomong kadang-kadang orang sholat dapat 50%, 20%, sampai 10%. Ya bagaimana kita supaya dapat 100% itu. Iya. Jadi dari awal memang sudah yang pertama ngerti maknanya, ngerti makna bacaannya. Yang kedua, kemudian pandangan matanya, ya, ya. Nah kemudian sebelum sholat bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena itu setan itu ketika azan dia lari, ya. Nanti datang lagi, ketika qomat dia lari, ketika apa-apa lagi sholat dia datang, kemudian dia ngasih tahu tadi kunci ditaruh di lemari, ya kan tadi itu, ya kan. Makanya orang itu ketika punya permasalahan kadang-kadang bisa diselain di sholat karena setan yang ngasih tahu. Padahal tujuan sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngalamin sama. Makanya saya sholatnya jamaah terus, ya kan? Soalnya manusia. Emang Ustadz jaminan Pak? Enggak, ya kan? Iya. Iya, makanya Bapak jamaah, insya Allah. Udah dijamin udah. Gimana Ustaz? Apa? Misalnya kita sehari kan lupa yang menaruh kunci di mana gitu. Iya. Pas ketika sholat ingat ada kunci di situ. Ya. Itu setan ngasih tahu. Tapi bener. Jadi setan datang bisikin kita. Ya, apa-apa yang lagi kita alami. Itu makanya kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Tapi ada untungnya juga kan. Bukan keuntungan, kerugian. Jadi kita nggak nginget Allah, ngingetnya kunci. Oh iya, nggak bisa dapat untung. Ya silakan. Pernah ngalamin kita telat nih, depan kita ada yang sholat nih, kita mau ikutin dia tangannya begini. Ya. Nggak boleh sebenarnya. Bapak ngasih isyarat ya? Enggak, iya kita kan mau ketok, dia tangannya udah begini. Bapak nepok. Bapak nepokin. Tangannya udah begini. Bapak nepok. Bapak salah, nggak usah nepok. Ikut aja orang kita mau sholat kok. Dan yang sholat juga nggak usah ngasih syarat begitu. Karena apa? Sholat sunnah sah untuk mengimami sholat wajib. Ya, jadi kalau sholat ada orang ini nggak boleh ditolak. Tapi nggak usah dikasih. Bapak nggak usah nepuk. Siapa yang nyuruh nepuk? Ya kan nggak ada. Ya kan? Enggak kan ada yang Iya. saya nepok, kita sholat. Ya. Oh ini, tapi kita nggak mau ngimamin dia. Kan angkat tangan begini boleh nggak? Ya boleh asal nggak begini-begini. Gini doang nggak boleh. Tapi ya berarti kelihatan nggak ngertinya. Iya. Iya. Karena apa? Yang makmum juga nggak usah nepok, ya kan? Yang udah di depan juga nggak usah ngasih syarat, orang tambah pahala kok, ya kan? Jadi namin pahala. Bahkan ketika ada orang sholat, bapak boleh jadi makmum, ya. Boleh jadi makmum untuk supaya dia berjamaah. Pak Ustaz, Ya. ini kan kita kalau sholat ya biasa ya, kadang-kadang pengen khusyuk gitu ya. Tapi yang namanya kita sholat, kadang-kadang kita udah lagi sholat, kalau tuh anak-anak bermain, yang di depan kita juga lagi kadang-kadang pas kita bagian di depan malah bermain gitu. Kadang di sampingnya, orang kita lagi sholat atau nanti. Kalau kita biar khusyuk kita merem boleh nggak? Ya. Sama pengen khusyuk tapi Ya. ternyata dia malah menggoda kita biar jadi Boleh
Ya. Ya, udah. Jadi sesungguhnya sholat merem itu makruh. Makruh ya. Tapi ketika Bapak kemudian merem menjadi khusyuk, diperbolehkan. Ya Pak. Jadi sebenarnya makruh, nggak boleh merem. Tapi ketika Bapak merem kemudian menjadi khusyuk, diperbolehkan. Ya karena kita kepengen khusyuk, ternyata malah ada yang bikin gak khusyuk gitu. Iya. Kenapa nggak boleh merem? Takutnya tahu-tahu imamnya udah nggak ada ya kan? Jadi merem makruh, tapi ketika tambah khusyuk boleh. Banyak lagi tahun Ya. kan kalau sholat saya ngajak anak gitu, anak naik ke sini, naik kita ngimbangin gitu. Nah, baiknya anak kan naik lah ibaratnya. Gimana itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena tujuan Bapak ngajak anak adalah membentuk karakter sebenarnya, supaya dia mencintai masjid, ya. Jadi nggak apa-apa, ya. Ya. Nggak apa-apa, karena Rasulullah juga pernah ya sampai Rasulullah sujud lama banget, dikirain dapat wahyu gitu. Ya. Tapi ya yang masih terlalu kecil, ya yang terlalu kecil jangan dibawa. Yang udah 4 tahun. Kan saya punya anak masih umur 2 tahun 3 tahun. Dia pengen ikut sholat jamaah gitu ya. Nah itu kita niatnya tuh jadi imam apa niat sendiri aja Ustaz? Dua-duanya boleh. Boleh. Iya. Tapi anaknya kan kadang pas tengah dia main-main. Nggak apa-apa. Iya. Latihan nggak apa-apa. Niat imam aja. Niat imam aja. Ya. Kan namanya anak kecil kan. Kadang ingat, kadang enggak kan. Iya. Tapi dilatih ya taruh sebelah kanan kalau berdua. Iya. Jadi dapat pahala berjamaah kalau gitu ya. Iya. Ya kadang baru 1 rakaat udah Hilang. Jangan hanya anak. Ya, ada lagi? Ya. ini berhubungan dengan sholat Ustaz. Kalau yang terdepan berarti yang paling baik ya makmum di belakang imam itu sholat yang bagus buat makmum. Iya, karena calon pengganti imam. Kalau imam batal kan dia yang ganti. Dan satu kali itu diberikan sholawat sama malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awal. Dan yang mendapatkan sholawat dari Allah, shaf pertama, shaf kedua, dan orang yang paling kanan. Nah, makanya kalau sholat Jumat ambil tuh pojok. Pojok kanan tapi ya. Ya, pojok kanan. Ya. Hadisnya ininya seperti itu ya. Iya. Iya. Shaf kanan. Tapi sholat berdirinya di tengah dulu Pak Ustaz. Apanya? Berdiri sholat itu kan di tengah dulu. Ini kan ceritanya penuh. Ceritanya belum. Penuh. Tapi lewat sebelah kanan. Beda kalau makmumnya satu mah beda lah. Emang begitu sebenarnya Pak Ustaz. Kalau Iya. makmum itu berdiri di tengah dulu, mestinya di belakang imam, baru menyesuaikan kesananya di kanannya. Enggak, kalau baru berdua. Kalau orangnya 5 sih memang harus di tengah-tengah. Iya. Kan udah saya praktekin. Ketika makmum satu di samping kanan, ketika 2 imam tetap tengah-tengah. Makanya jangan ambil kanan dulu, ya kan? Lah kan lo Jumat kan udah yakin pasti ya kan? Pasti kan? Anaknya shaf 1, 2, 3. 1 dan 2. Jadi masalah ini kalau kita lagi sholat Jumat, imam lagi khutbah, kadang-kadang kita enak tidur tuh, duduk, tiba-tiba komat aja, gimana itu? Tiap Jumat begitu. Bukan kita banyak sih Banyak. begitu. Banyak yang Ini orang lain apa diri sendiri? saya pengalaman terus banyak juga orang yang begitu. Iya. Gitu. Makanya kan ada kaifiat. Banyak lihat. Ada kaifiat menyambut hari Jumat dari malam itu udah
malamnya baca surat Al-Kahfi, ya kan. Kemudian paginya qobliyah subuh, ya. Banyak baca sholawat dalam rangka mempersiapkan sholat Jumat yang istimewa, biar nggak ngantuk. Kemudian disunahkan mandi. Itu yang nggak mandi kali, ya kan, mandi ya. Tapi emang ngantuk ya kalau Jumat karena jam istirahat emang. Ngantuk itu. Iya. Tiba-tiba udah Ya. Tapi kalau khotibnya bagus, enggak, insya Allah. Ya. Khotibnya yang bagus. Jadi obatnya apa? Ya. Makanya karena banyak yang tidur, khotibnya Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, ya kan? Doa bangun tidur. Iya. Ada lagi? Pak Haji mau nanya, Pak Haji? Udah ya? Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.